Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wakafa wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Para Bapak Ibu wali santri yang kami hormati, di sini kami mewakili atas nama Kodim Himpunan Pelajar Pekalongan akan menjelaskan teknis ataupun tata cara pendaftaran santri baru sebagai berikut. Berikut kami akan sampaikan teknis pendaftaran santri baru untuk pesantren Induk Lirboyo. Pendaftaran dilakukan dengan dua tahap, yaitu secara online dan juga offline. Untuk link pendaftaran online yaitu lirboyo.id. Jika nanti sudah masuk pada website tersebut, ini nanti akan ada arahan untuk mendaftarkan putra-putra panjenengan secara online. Pendaftaran online dibuka mulai 1 Syawal sampai 3 Dzulqa'dah 1445 Hijriah atau tanggal 10 April sampai 12 Mei 2024 Masehi. Yang selanjutnya pendaftaran online. Calon siswa baru melengkapi data diri, melakukan verifikasi akun dan mencetak formulir siswa baru untuk dibawa ke pondok pesantren. Jadi nanti ketika sudah mendaftarkan online, ini formulirnya dicetak dan dibawa ke pondok pesantren, dibawa ke kantor himpunan pelajar Pekalongan. Yang selanjutnya pendaftaran offline dibuka mulai hari Ahad tanggal 19 Syawal sampai 3 Dzulqa'dah 1445 Hijriah atau 28 April sampai 12 Mei 2024 Masehi. Syarat-syarat pendaftaran siswa baru atau santri baru. Yang pertama yaitu foto hitam putih standar ijazah berpeci hitam, tidak susun, telinga tidak tertutup rambut, baju putih berkerah dan juga tidak berdasi. Pecinya itu maksimal ketinggian 10 cm, jadi tidak boleh 11 ataupun 12 cm, itu tidak boleh. Ukuran fotonya 3x4 sebanyak 10 lembar, jadi mengumpulkan foto 3x4 sebanyak 10 lembar. Yang kedua, fotokopi ijazah jenjang pendidikan sebelumnya. Ketika nanti putra panjenengan ini lulus MI atau SD, berarti nanti mengumpulkan ijazah MI atau SD tersebut. Misalkan belum keluar, nanti bisa disusulkan seperti itu. Yang selanjutnya fotokopi KK atau kartu keluarga sebanyak 5 lembar. Biaya pendaftaran Rp15.000. Membayar uang pangkal. Uang pangkal itu uang pertama kali masuk menjadi santri baru, ini kurang lebih 1 juta. Itu sudah termasuk syahriah 3 bulan, yaitu bulan Syawal, Dzulqa'dah dan juga Dzulhijjah. Terkait pendaftaran kelas, maksudnya pendaftaran kelas itu nanti putra-putra dari Bapak Ibu akan masuk kelas berapa, ini nanti ada sedikit arahan dari kami. Kami akan memberikan arahan pada Bapak atau Ibu supaya putra jenengan pantas diterima di kelas tersebut. Yang pertama, ketika putra panjenengan ini lulusan SD atau MI yang masih awam, dalam artian belum bisa background. Background itu tulisan Indonesia
dibahasa Arabkan dan belum bisa membaca tulisan Arabnya sendiri, belum bisa membaca tulisannya sendiri seperti itu. Artinya masih benar-benar dari nol. Ini nanti untuk masuk kelas 5 disarankan tesnya tersebut kelas 5 ibtidaiyah. Yang selanjutnya, ketika putra panjenengan ini lulusan SD atau MI tapi sudah lumayan bisa pegon dan juga sudah sedikit-sedikit bisa membaca tulisan Arabnya sendiri, ini nanti disarankan untuk masuk untuk tes kelas 6 ibtidaiyah. Yang ketiga, ketika putra-putra panjenengan ini lulusan SMP atau MTS yang masih awam, belum bisa pegon dan lain sebagainya, ini nanti disarankan untuk masuk kelas 6 ibtidaiyah karena sudah lulus SMP atau MTS, artinya sudah agak besar lah daripada anak lulusan SD atau MI. Yang selanjutnya, jika putra panjenengan ini lulusan SMP atau MTS tapi sudah bisa pegon dan juga sudah bisa membaca tulisan Arabnya sendiri, ini nanti disarankan untuk tes masuk kelas 1 sanawiyah. Yang selanjutnya, ketika putra panjenengan lulusan SMA atau madrasah aliyah tapi masih awam, belum bisa menulis pegon dan lain sebagainya, artinya masih dari nol, ini nanti kami sarankan untuk masuk atau untuk tes kelas 6 ibtidaiyah karena sudah agak besar, sudah lulus SMA seperti itu. Yang selanjutnya, jika putra bapak atau ibu ini lulusan SMA atau madrasah aliyah tapi sudah bisa menulis pegon, sudah bisa membaca tulisannya sendiri, tulisan Arab maksudnya, ini nanti kami sarankan untuk tes masuk kelas 1 sanawiyah. Dan yang terakhir, ketika putra-putra panjenengan ini sudah lulus SMP atau MTS ataupun sudah dari rumahnya sudah lulus SMA atau madrasah aliyah yang sudah bisa baca kitab kosongan, kitab Fathul Qorib seperti itu, dan juga sudah menghafalkan Nadhom Alfiyah sebanyak 350 bait. Nah, ini nanti kami sarankan untuk tes masuk kelas 1 aliyah. Untuk materi ujian masuk yang pertama kelas 1 sampai dengan 4 ibtidaiyah tanpa ujian. Nah, ini tapi tes kelas 1 sampai 4 ibtidaiyah yang tanpa ujian ini yang masih karesidenan Kediri, orang Nganjuk, orang Blitar dan lain sebagainya, ketika mau ke induk ini tesnya tanpa ujian. Tapi kalau orang Pekalongan itu tidak bisa, misalkan masuk kelas 4 berarti nanti ditempatkan di pondok Cabang Demak. Terus yang selanjutnya kelas 5 ibtidaiyah, ini nanti bisa ketika anak Pekalongan mau mendaftar kelas 5 di Lirboyo Induk. Ini untuk tesnya, ujian tulisnya yang pertama yaitu Tauhid Zadul Mubtadi 1, yang kedua Fikih Hidayatul Mubtadi 4, yang ketiga Imla atau pegon, ini untuk ujian tulisnya. Sedangkan untuk ujian lisannya yang pertama yaitu Fasolatan lengkap, yang kedua surat-surat pendek mulai surat An-Nas sampai surat Al-Kafirun, yang ketiga yaitu Aqaid 50. Yang ketiga kelas
6 ibtidaiyah. Yang selanjutnya yaitu kelas 6 ibtidaiyah. Untuk ujian tulisnya, yang pertama fikih atau Safinatun Najah, yang kedua tauhid Zadul Muqtadi 2, yang ketiga imla atau pegon, dan yang keempat nadom Jurumiyah Jawan. Untuk ujian lisannya, yang pertama yaitu fasolatan lengkap, yang kedua surat-surat pendek mulai surat An-Nas sampai surat Al-Quraish, dan yang ketiga Aqaid 50. Yang selanjutnya, jika mau tes kelas 1 Sanawi, untuk ujian tulisnya yang pertama yaitu sorof atau qaidah natsar, yang kedua nahwu matan jurumiyah, yang ketiga imla atau pegon. Dan untuk ujian lisannya, yang pertama itu harus hafal tasrif mulai bab 1 sampai bab 6, yang kedua fasolatan lengkap, yang ketiga surat-surat pendek mulai surat An-Nas sampai surat At-Takatsur, dan yang keempat yaitu menghafalkan Aqaid 50. Yang selanjutnya kelas 1 aliyah. Untuk ujian tulisnya, yang pertama yaitu nahwu atau nadom imriti, yang kedua sorof nadom al-maksud dan amsilati tasrif, dan yang ketiga imla atau menulis Arab. Untuk ujian lisannya, yang pertama yaitu fikih membaca kitab Fathul Qorib kosongan, yang kedua menghafalkan nadom Alfiyah Ibnu Malik sebanyak 350 bait, yang ketiga uji fasolatan lengkap, dan yang keempat surat-surat pendek mulai surat An-Nas sampai dengan surat Asy-Syams, dan yang terakhir yaitu menghafalkan Aqaid 50. Bapak Ibu, bahwasanya Pondok Pesantren Lirboyo sekarang sudah mempunyai pondok cabang, yang salah satunya berada di Demak, Jawa Tengah, dan bahwasanya pondok cabang tersebut memang diperuntukkan bagi anak-anak kecil, karena memang di sana adaptasinya sangat bagus dengan anak-anak kecil semua. Dan juga di Pondok Pesantren Lirboyo cabang Demak tersebut ini masih dalam naungan Pondok Pesantren Lirboyo Induk, dan juga ketika nanti setelah kelas 5 itu nanti akan dipindah ke Pondok Lirboyo Induk yang berada di pusat di Lirboyo tersebut. Jadi jangan khawatir bagi Bapak Ibu, ketika putranya di sana itu sudah kelas 5 nanti akan dipindah ke Pondok Lirboyo Induk seperti itu. Cukup sekian dari kami yang dapat kami informasikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.